Halo, apa kabar kalian semua? Ini adalah ponsel terbarunya iQOO Indonesia, yaitu iQOO Yacht 9 yang kemarin tuh udah absen ya buat seri iQOO Yacht 8 seriesnya, dan sekarang ini buat iQOO Yacht 9 yang udah kita pegang. Buat iQOO Yacht 9X sih kemarin gak ikutan order karena cukup terbatas buat budgetnya ya. Ini buat tampilan box jujur kelihatan cukup mewah, cuman karena pakai finishing matte kayak gini jadi kesan mewahnya agak berkurang. Kalau pakai finishing itu ya, finishing glossing atau hitamnya lebih pekat lagi, kayaknya bisa kelihatan lebih mewah lagi nih buat boxnya. Dan ini yang cukup unik buat tampilan depannya cuman iQOO Z aja gitu, nggak ada angka 9X atau 9 aja kayak gitu ya. Di bagian sampingnya juga sama, cuman iQOO. Di bagian samping kiri juga sama. Bagian atas di sini ada barcode dan juga buat varian memori yang saya pilih, yaitu 8 plus 256 GB. Dan di bagian belakangnya di sini ada buat beberapa tampilannya, lebih tepatnya buat varian warna green yang saya pilih. Kemudian RAM-nya 8 internal di 256 GB. Kalau ponsel-ponsel pada umumnya biasanya itu kan pada ditempel atau diliatin ya buat spesifikasi unggulan ataupun fitur-fitur unggulan yang dimiliki. Nah, di iQOO ini polos banget. Jadi seperti apa isinya? Langsung aja kita unboxing sama-sama. Tentu ada unit dari iQOO Yacht 9, ada SIM ejector, jelly case transparan, buku panduan serta kartu garansi, USB Type-C, lalu ada adapter charger sebesar 80 watt, dan ini nih brandnya masih pakai brand Vivo, belum ada label iQOO-nya. Dan ini buat tampilan desain dari iQOO Yacht 9 ya, tampilannya polos, simple kayak gini, nggak terlalu jauh berbeda dengan seri X-nya. Dan ini bisa dibilang ponsel performa dengan desain yang terlihat biasa aja, nggak kelihatan gamingnya gitu buat tampilan desainnya. Dan di bagian bawahnya di sini ada branding iQOO yang menurutku cukup gede buat brandingnya ya. Kemudian terdapat dua kamera aja di bagian belakang, ada keterangan 50 megapiksel dan ini nggak ada keterangan OIS-nya, jadi bisa aja ini cuma mengandalkan AIS. Lalu ada dual tone flash di bagian samping, dan buat bodinya ini masih menggunakan tepian melengkung kayak gini, jadi kalau dipegang kayak gini masih terasa enak dan juga nyaman tentunya. Buat backdoornya ini masih menggunakan backdoor berbahan plastik, tapi ini udah kerasa cukup solid kalau diketok-ketok kayak gini, nggak terlalu kerasa kopongnya. Kemudian bagian sampingnya atau bodi bagian samping ini polos kayak gini ya, lebih tepatnya pakai apa sih namanya, finishingnya tuh datar atau pakai tampilan desain kelihatan minimalis. Ada tombol power, tombol volume. Di bagian atas di sini terdapat satu buah lubang mikrofon atau noise cancelling. Ini sih di bagian samping kayak IR blaster atau kayak inframerah ya, tapi nggak tahu, nanti kita lihat aja. Nah, di bagian samping kiri di sini polos ya, ada apa-apa. Di bagian bawah terdapat lubang SIM tray, dan ini cuman dua kartu SIM aja, gak ada slot kartu memori eksternal. Ada lubang mikrofon, USB Type-C, kemudian lubang speaker. Dan ini buat tampilan depan dari iQOO Yacht 9 menurut kelihatan cukup elegan dan juga kelihatan mewah karena bezelnya udah kelihatan tipis banget, dan memiliki dua warna, yaitu buat frame dalamnya itu warna hitam, kemudian sampingnya warna silver kayak gini. Buat tampilan layar depan udah pakai tampilan layar Neo display tentunya, dan ini nggak terlalu kegedean dan juga nggak kecil-kecil banget. Cuman buat bezel atau buat dagu bagian bawah ini masih kerasa sedikit tebal kalau kita bandingkan dengan bezel yang ada di bagian atasnya. Nah, buat spesifikasi dari layarnya tentu iQOO Yacht 9 ini udah kerasa mantap banget. Buat panelnya tentu udah pakai AMOLED resolusi Full HD+, kerapatannya tinggi banget nyampe 528 pixel, refresh rate-nya udah support nyampe 144 Hz, dan udah support dengan fitur HDR10+ HLG. Dan ini buat opsi refresh rate yang bisa kita pilih ya, otomatis, standar atau 60 Hz, kemudian tinggi di 144 Hz. Jadi pilihan di 90 Hz atau pilihan di 120 Hz itu nggak ada. Ini mantap sih buat refresh rate-nya, bisa nyampe 144 Hz, dan ini tentunya masih jarang buat ponsel di harga 4 jutaan rupiah. Dan kemarin ponsel ini saya beli sendiri ya dengan harga di 4,3 juta rupiah, dan itu ada 3 varian ya. Buat varian terendah 8 per 128 GB itu harganya di 4 juta pas atau 4 juta kurang 1.000. Kemudian yang saya beli ada di 4.300.000, dan varian tertinggi 12 per 256 GB itu ada di harga 4.600.000 rupiah. Dan kita lihat buat multi touch-nya, ini multi touch sih harusnya udah nyampe 10 ya tentunya. Ini cuman aneh nih, langsung mentok 3 doang nih ya kan. Kalau pelan-pelan kita coba deh. Kalau pelan-pelan bisa, tapi kalau langsung bareng kayak stuck tadi ya. Dan ini bagus ya, udah bisa nyampe 10 maksimal sentuhan. Lalu buat tampilan antar muka ataupun sistemnya, tentu iQOO Yacht 9 ini harusnya udah pakai yang terbaru. Nah ya, udah pakai yang terbaru, yaitu udah pakai Android versi 14, Fantouch OS 14. Dan buat tampilan antar mukanya, tentu iQOO Yacht 9 ini udah kelihatan fresh banget ya. Punya Fantouch OS versi 14, udah pakai Android versi 14 juga. Dan ini buat patch keamanan udah pakai yang terbaru di 1 April 2024. Ini buat kualitas gambar yang dihasilkan dari layar iQOO Yacht 9, menurutku ini
ini udah bagus banget, gambarnya tajam, warnanya enak dilihat, dan ini tentunya udah pekat banget buat warna yang dihasilkan ya. Sekarang kita lihat buat resolusi pemutarannya. Nah, buat resolusi pemutaran ini juga udah tinggi, bisa nyampe resolusi 2K 60 fps dan support dengan format HDR seperti yang sedang kita putar saat ini. Sekarang mari kita dengarkan sama-sama gimana buat kualitas audio atau speaker yang dimiliki oleh iQOO Y9. Oke, buat kualitas speaker ataupun audio yang dihasilkan, saya suka banget ya, karena buat kualitasnya itu cukup nendang. Audionya juga nggak berubah, nggak pecah meskipun kita maksimalin buat volume atau indikator suaranya. Sekarang kita lihat di bagian sistem atau di bagian tentang ponselnya. Nah, iQOO Y9 ini tentu udah sangat menarik banget karena hadir dengan chipset dari Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 dan dikombinasikan dengan memori RAM 8/256GB yang saya miliki. Dan ini buat RAM virtualnya aktif di 8GB ya. Ponsel ini juga barusan saya update sistem karena udah dapat pembaruan dan otomatis ke update. Dan setelahnya saya cek, ini buat Antutunya dapat di 784 ribuan poin, dan sebelumnya malah skornya lebih tinggi ya, ada 795 ribuan poin. Jadi setelah kita update, Antutu skornya sedikit menurun. Dan ini CPU throttling sebelum kita update ya, lebih tepatnya masih bawaan pertama kali kita unbox, itu mantep banget loh. No CPU thermal throttling detect, kemudian maksimalnya nyampe 282 ribuan poin dan minimum ada di 260 ribuan poin. Dan setelah kita update, ini buat performanya makin tinggi, maksimal gips tembus di 304 ribuan poin, minimumnya juga makin tinggi di 282 ribuan poin, tapi buat CPU throttlingnya sedikit menurun, ada di 94%. Ini kita lihat ya seperti apa buat settingan grafisnya yang dimiliki oleh iQOO Y9. Harusnya sih paling nggak udah nyampe rata kanan, bisa di 120 fps ya, dan kita lihat aja seperti apa buat settingan grafis yang udah ke unlock di ponsel iQOO Y9 ini. Nah, ini yang bisa kalian perhatiin, buat settingan grafisnya ini masih cukup sangat disayangkan karena buat settingan grafisnya cuman mentok di super dengan grafis ultra, jadi belum support buat settingan di 120 fps ya, cuman di 90 fps dengan grafis ultra aja. Kemudian kita lihat gimana buat settingan game PUBG Mobile-nya, karena kalau kita perhatiin dari kompetitornya yaitu Infinix GT 20 Pro ya, itu kan buat settingan grafisnya mantap tuh, buat ML udah bisa mentok rata kanan di 120 fps. Oke, kita lihat terlebih dahulu buat settingan grafis yang dimiliki oleh iQOO Y9. Nah, ini juga buat settingan grafisnya ternyata masih cukup disayangkan. Bahkan ini masih mentok di smooth extreme loh, nggak nyampe smooth extreme plus atau smooth extreme ultra kayak Infinix GT 20 Pro. Ya, maksudnya buat Snapdragon 7 Gen 3, saya kira tuh minimal ya bisa main di 90 fps gitu ya. Ternyata masih sama aja, cuman di smooth extreme. Jadi kayak gimana ya? Kayak kurang maksimal atau di luar ekspektasi saya waktu pertama kali check out atau order iQOO Y9 ini. Dan ini udah saya siapin buat beberapa game, dan tentunya nanti bakalan kita tes buat gaming testnya di ponsel iQOO Y9 ya. Sekarang kita lihat buat sensor-sensor yang dimilikinya. Nah, iQOO Y9 ini tentunya udah punya fitur NFC, dan kita lihat apakah lubang di bagian atas ini adalah inframerah atau IR blaster atau cuman pajangan aja ya. Kalau di sini sih biasanya kalau ponsel yang udah ada inframerahnya, biasanya di sini ada buat tombol atau kayak remote-nya gitu. Dan di sini udah kita cari-cari di bagian sistem ataupun di bagian beberapa aplikasinya ya. Ternyata nggak ada buat menu kayak inframerah atau yang lainnya. Tapi ini entah saya aja yang nggak tahu tempat atau letaknya, atau emang nggak ada buat fitur inframerah di ponsel iQOO Y9. Coba kalian drop aja di kolom komentar ya. Kemudian kita lihat buat sensor-sensor lainnya, harusnya sih udah komplit semua, udah ada semua ya buat sensor yang dimiliki. Sensor magnet, sensor suara, akselerometer, cahaya, sensor orientasi, dan giroskop ada semua. Dan giroskopnya kita lihat, ini buat giroskopnya udah pakai hardware, dan ini vendornya dari Vivo. Dan sekarang ini kita lihat di bagian fotografinya. Nah, buat urusan fotografi, iQOO Y9 ini tentu udah mantap banget sih ya, karena punya kamera utama sebesar 50 megapiksel dan pakai sensor dari Sony. Kemudian buat kamera dukungannya ini nggak terlalu penting-penting banget, dan kamera selfie-nya juga ini menurutku udah cukup bagus dengan resolusi di 16 megapiksel, dan kamera utamanya tadi pakai sensor dari Sony IMX882. Tentunya udah mantap banget ya. Dan kita lihat buat tampilan atau UI-nya. Nah, ini buat UI dari iQOO Y9 ya. Ada foto cepat, ada foto malam, dan ini bisa kita zoom hingga 2 kali. Ada mode potret, bisa kita zoom sampai 2 kali. Kemudian ini buat bukaannya nyampe
0,95 ada buat beberapa filter yang bisa kalian cobain satu persatu. Ada efek beauty dan kita lihat buat tampilan depannya. Nah, buat tampilan depan di sini nggak bisa kita zoom, maksudnya nggak bisa kita atur lebar, luas ataupun sempitnya kayak gitu. Bukanya sama nyampe f0,95, ada efek beauty, kemudian ada filter yang bisa kita coba satu persatu dan filternya lebih banyak di bagian kamera selfie ya. Kemudian di bagian mode foto di sini juga sama, cuman ada buat mode filter hitam putih ataupun film lawas kayak gitu buat kamera selfie-nya. Kalau di bagian belakang ada zoom hingga 2 kali dan filternya ini juga sama, cuman 2 kamera utama ya. Kemudian buat perekaman videonya kita lihat terlebih dahulu. Nah, perekaman video ini cukup bagus karena bisa nyampe perekaman 4K dan ternyata cuma 30 fps ya. Ada 1080 30 fps dan juga 60 fps, tapi nggak bisa kita aktifin stabilisasinya. Nah, kalau diaktifin stabilisasi, misal stabilisasi standar lah, langsung berpindah ke 30 fps. Dan ini buat perekaman kamera depannya, kita lihat ya, perekaman kamera depan cuman di 1080 30 fps atau 720 doang. Dan nggak ada buat sistem stabilisasi buat kamera selfie-nya. Cukup disayangkan. Dan ini bisa melakukan perekaman video bokeh buat kamera depan. Kamera belakangnya juga sama, bisa melakukan perekaman video bokeh. Di bagian menu lainnya ada 50 megapiksel, panorama, dokumen ultra HD, slow motion. Kita cek buat slow-mo-nya bisa nyampe berapa ini. Nah, slow-mo ternyata ini masih sama aja ya. Mentok di 240 fps 720p. Lalu ada selang waktu, bulan super, mode pro, tampilan ganda dan juga foto live. Nah, di bagian mode pro ini mantep ya, karena ada buat buat foto dan bisa kita pakai mode pro untuk perekaman video. Jadi cocok banget buat kalian yang lagi mulai ngonten dan belum punya kamera, karena kalau kita bikin konten video produk atau unboxing kayak gini, tentu pakai kamera atau mode pro dari smartphone kayak gini udah bagus banget, karena buat ISO-nya nggak naik turun kayak gitu, udah stabil lah buat gambarnya. Dan tentunya buat nemenin kita atau buat menopang semua performa ataupun spesifikasi yang dimiliki oleh iQOO Y9, ponsel ini udah punya baterai sebesar 6000 mAh dan ini mengejutkan juga ya, karena baterai sebesar 6000 mAh tapi ponselnya masih tipis dan enak banget di pegangan tangan loh, nggak terlalu berat-berat banget gitu. Bahkan buat paket penjualan juga kita tadi mendapatkan adapter charger hingga 80 watt. Tentu udah sangat menarik banget. Dan buat video unboxingnya kayaknya cukup sampai di sini dulu. Buat video reviewnya bakalan kita bahas setelah kita nyobain sekitar 1 mingguan bareng ponsel dari iQOO Y9 ini. Sampai di sini dulu, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.